Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih untuk memandang salib. Karena akhirnya aku tahu di atas salib itu mati untuk aku saja Engkau mau. Dan sekarang aku percaya Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar. Dan terima kasih untuk setiap kekuatan, untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh melakukan setiap aktivitas dan tugas kami dengan baik dan lancar. Dan biar Kau yang tuntun setiap langkah kami untuk kami boleh melakukan semuanya tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan sebentar juga Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit sharing Tuhan. Biarlah Kau yang siapkan hati kami, pikiran kami, dan telinga kami untuk kami boleh siap mendengarkan setiap firman-Mu, dan biarlah itu semua boleh menjadi rema dalam hidup kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo semuanya, nama saya Fitki Sintiadi. Saya dari Lifeguard Youth Community. Sebelumnya saya di sini diberi kesempatan oleh Ko Bom Bom untuk boleh sharing di devotion kali ini. Sebelum kita mulai, kita lihat video dulu yang satu ini. Nah, pasti kalian sering kan ngalamin hal yang sama seperti di video tadi. Sama saya juga, karena kan kita juga sebagai anak remaja, masih muda gitu ya umurnya, pasti kan sering ngalamin hal yang kayak gitu, intimidasi, karena kita ngelihat
teman kita misalnya punya banyak hal, punya banyak barang yang lebih bagus daripada kita, pasti kita istilahnya iri gitu kan sama apa yang mereka punya. Tapi pernah gak sih kalian sadar kalau misalnya sebenarnya ada juga loh orang-orang yang sebenarnya iri sama kehidupan kita gitu, tanpa kita sadari, dan kita cuma ngelihat orang itu, maksudnya kita cuma ngelihat orang-orang yang punya kehidupan lebih wah dari kita hanya ngelihat ke situ, tapi kita nggak pernah ngelihat ke bawah. Sama-sama kita buka di Ibrani 13 ayat 5. Mari kita baca bareng-bareng. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan saya ada versi lainnya menurut The Message ya, Alkitab The Message maksudnya. Saya bacain ya. Don't be obsessed with getting more material things. Be relaxed with what you have, since God assured us, I'll never let you down, never walk off, and never leave you. Di sini Tuhan bilang kita jangan sampai kayak terobsesi banget dengan segala hal, sesuatu di sekitar kita. Hanya be relax dengan apa yang kita punya sekarang. Jadi kita harus syukurin dengan apa yang kita punya sekarang. Karena Tuhan udah ngomong, Tuhan berfirman, kok Dia nggak akan pernah ngecewain kita, Dia nggak akan pernah ngebiarin kita, Dia nggak akan pernah ninggalin kita gitu aja. Jadi sekarang jangan kita jangan kita selalu ngelihat hal-hal yang buat kita tuh jadi down. Maksudnya down tuh buat kita jadi mengasihani diri sendiri, minder dan segala macam. Ya sebenarnya saya juga sering kayak gitu ya. Cuman ya itu, akhir-akhir ini saya banyak belajar buat bersyukur dan selalu berpikir terbuka gitu kan, biar nggak terlalu mikirin hal-hal yang buat saya jatuh terus setiap harinya. Tapi biar setiap hari kita boleh bangkit, kita boleh terus penuh dengan sukacita ngejalanin setiap kehidupan kita. Kita buka juga di Filipi 4 ayat 6-7. Filipi 4 ayat 6-7. Yuk baca. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di The Message juga dibilang gini, ini bagus banget sih. Di The Message bilang, don't fret or worry, instead of worrying, pray. Let petition and praises shape your worries into prayers, letting God know your concerns. Before you know it, a sense of God's wholeness, everything coming together for good, will come and settle you down. It's wonderful what happens when Christ displaces worry at the center of your life. Di sini ada kalimat yang menarik buat saya, yaitu everything coming together for good gitu. Terus sama yang it's wonderful what happens when Christ displaces worry at the center of your life. Di sini ngingetin sih, jadi everything coming together for good. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, setiap masalah ataupun gesekan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya itu tuh mendatangkan suatu kebaikan dalam hidup kita. Kalau kita bisa berpikir positif dan kita bisa menjadikan hal itu sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita, saya yakin kita pun bisa dibentuk menjadi seseorang yang bernilai. Segala sesuatu yang terjadi itu sebenarnya bukan karena maksud Tuhan untuk buat kita down atau buat kita kecewa atau kita semakin buruk, tidak. Tetapi Tuhan itu kalau segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya hal tersebut membuat kita itu dibentuk menjadi seperti permata gitu. Setiap gesekan, setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percaya nggak kalau misalnya kita mau dibentuk, kita bisa ngelewatin setiap proses dan kita nggak protes dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita itu akan dibentuk menjadi seperti permata yang bernilai. Tapi segala sesuatu tergantung dari kita. Kalau misalnya masalah itu terjadi, kalau kita respon kita salah, bisa aja kita jadinya nanti jadi pribadi yang berkarat terus nanti lama-lama rusak.
jadinya tidak bernilai guys. Jadi sama-sama belajar buat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu bersyukur. Saya mau sedikit share tentang pengalaman saya tentang bersyukur. Tepatnya 2 minggu yang lalu, hari Sabtu, saya itu dapat kabar kalau mama jatuh dari motor. Dan saat itu saya langsung panik kan, karena hari Sabtu itu saya masih ada kerja. Jadi saya dari kerja itu saya pindahin jamnya ke lebih siang gitu kan, karena saya mau ngituin mama saya dulu gitu kan. Terus udah kayak gitu, mama saya dibawa ke rumah sakit. Pas udah dibawa ke rumah sakit, nunggu hasil ronsen dan segala macam, ternyata mama saya harus dirawat di rumah sakit karena kakinya patah, kaki sebelah kiri patah. Jujur di situ saya down banget. Nangis terus. Pas waktu kerja juga nggak konsen sebenarnya, cuman I'll try to be happy gitu kan, apapun yang terjadi. Saya cuma berdoa, ya Tuhan, saya tahu semua itu ada dalam rencanamu, Kau sendiri yang akan atur segala sesuatunya. Berjalan, mama saya di rumah sakit sampai hari operasinya. Jujur ya, setelah hari operasi, ini disingkatin aja ya, waktu setelah operasi itu, jujur saya ngalamin kayak, aduh gue tuh capek banget gitu. Karena setiap harinya nih ya, saya itu kerja, abis kerja, pulang kerja, langsung siap-siap, beres-beres, mandi dan segala macam, terus langsung ke rumah sakit, tidur di rumah sakit kan. Saya sendiri yang tidur di rumah sakit nemenin mama saya. Bolak-balik ke rumah sakit, pulang dari kerja langsung gitu. Itu dilakuin sekitar 1 minggu lebih. Dan di titik terakhir pas waktu hari Jumat kalau nggak salah, saya tuh itu badan kan udah nggak enak ya. Saya tuh hampir setiap hari minum tolak angin karena ya meren capek masuk angin gitu kan, jadi tuh nggak enak banget badannya. Jadi setiap hari itu seminggu minum tolak angin terus kalau setiap malam. Nah udah kayak gitu, pas waktu hari Jumat itu kan saya gantian sama oma saya kan. Saya tuh mau pulang, terus tuh saya tuh ngerasa aduh capek banget sih, pengen gantian gitu rasanya. Gue sehari aja gitu kan nggak nginep di rumah sakit, bisa nggak sih, aduh sumpah pengen istirahat di kasur gitu kan. Tapi tuh kayak nggak ada yang bisa nolong gitu loh, maksudnya nggak ada yang bisa kayak gantian kan, nggak mungkin gitu kan. Oma saya yang udah tua tidur di rumah sakit kan takut juga ya, karena kan sekarang ini kan lagi covid, jadi kan rada gimana gitu. Saya juga khawatir kan kalau misalnya kayak oma saya atau nggak dede saya, ada sih sebenarnya dede, cuman kalau suruh nginep di rumah sakit sayanya yang nggak tenang sendiri juga. Jadi saya mikir ya udahlah, saya lagi gitu kan. Nah di jalan itu waktu pas saya mau pulang, habis pulang kerja, nangis guys, nangis karena aduh Tuhan, saya tuh capek pisan gitu kan, kepalanya pusing, badannya nggak enak, harus ke rumah sakit lagi, ya ampun gitu. Terus tuh tiba-tiba di jalan tuh ketika nangis gitu, terus tuh ada yang ingetin gitu, Roh Kudus tuh, kamu tuh ya baru segini aja tuh udah capek, kenapa harus kayak ngeluh gitu kan. Mama kamu juga sama capek ketika dia kerja, ketika dia pulang. Mama saya kan jatuh karena habis belanja buat barang jualan gitu kan. Jadi saya tuh diingetin, mama kamu tuh kayak gini tuh demi kamu, buat ngasih jajan, buat ngasih makan dan segala macam. Di situ saya benar-benar ditegur sih, maksudnya benar-benar ditegur abis-abisan gitulah ya sama Roh Kudus. Jadi saya tuh oh ya Tuhan ya, sambil di jalan tuh udah sampai rumah ya udah mandi, siap-siap beres-beres, terus langsung ke rumah sakit lagi. Di situ benar-benar titik dimana saya tuh benar-benar ditegur sama Tuhan gitu kan, maksudnya ketika kita ngerasa capek, jangan sekali-kali kita, ya boleh sih sebenarnya kita kayak curhat sama Tuhan, gak apa-apa, cuman jangan sampai buat hal tersebut buat kita jadinya down. Belajar sama-sama untuk kita tuh selalu bersyukur, apalagi kan pandemi covid kayak gini, pasti banyak banget kan hal yang pengen kalian lakuin, apalagi penat sama tugas sekolah gitu kan, terus di rumah aja ngapain sih gitu kan. Tapi ya sama-sama belajar gitu, kita harus bersyukur dalam segala sesuatu, karena percayalah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu
itu akan mendatangkan kebaikan, dan segala sesuatu yang Tuhan buat dan rancangan dalam kehidupan kita itu pasti baik dan indah adanya. Yuk teman-teman, kita tutup devotion kali ini. Kita berdoa dulu ya sebelumnya. Yuk. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap sharing yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Biarlah sharing ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan boleh mengingatkan kami untuk kami boleh selalu bersyukur dalam segala sesuatu, karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan terus boleh mengalir dalam hidup kami Tuhan. Tuhan berkati sepanjang hari ini Tuhan, biarlah kami boleh menikmati setiap hari kami bersama dengan Engkau dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Dadah, see you later.